Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik, tenaga pendidik hebat di Provinsi Jawa Timur, beserta dengan Panitia Penyelenggara EJIS tahun 2026. Perkenalkan, saya Febri Handoyo, Guru Teknik Elektronika, konsentrasi keahlian Teknik Audio Video yang saat ini mengajar di SMK Negeri 1 Propo Pamekasan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, perkembangan teknologi sudah sampai pada tahap revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Dengan perkembangan zaman seperti ini, tentu saja kita sebagai seorang pendidik harus menyesuaikan gaya belajar dengan perkembangan teknologi yang ada. Teknologi selalu bisa kita dapatkan yang terbaru, tetapi implementasi cara kita menerapkan teknologi tersebut dalam pembelajaran itu harus terus kita inovasikan. Dan untuk event JIS tahun ini, saya mengajukan karya inovasi pada bidang transformasi digital dan teknologi pendidikan dengan mengembangkan suatu media pembelajaran yang bernama Sipopo. Sipopo sendiri merupakan singkatan dari Sistem Pembelajaran dan Pengajaran Online. Aplikasi Sipopo ini saya kembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa dengan mudah belajar melalui genggaman. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwasanya teknologi yang ada di tangan siswa masih belum digunakan secara tepat. Jadi harapannya dengan pengembangan Sipopo ini bisa memfasilitasi siswa untuk belajar lebih optimal dalam menggunakan gadgetnya. Sipopo merupakan aplikasi yang tidak bisa saya kembangkan sendirian, tetapi perlu kerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada di sekolah. Tentu saja yang pertama adalah kepala sekolah, yang mana saran dari beliau sangat penting untuk pengembangan aplikasi ini ke depan. Dan diharapkan juga oleh beliau bahwasanya aplikasi ini nanti bisa didesiminasikan ke pelajaran yang lain, dan bahkan hingga ke sekolah yang lain. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan guru teknik elektronika yang ada di jurusan untuk bertanya dan minta saran terkait bagaimana pengembangan Sipopo ke depan, supaya apa yang kita berikan kepada siswa itu sama. Pengembangan aplikasi Sipopo sendiri sebenarnya memadukan konsep hybrid application. Jadi ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Sipopo ini. Salah satunya adalah Articulate Storyline, kemudian ada Active Presenter, ada Modular sebagai pembentuk ekosistemnya itu, dan bahkan saya menggunakan Sublime Text untuk menulis kode CSS, JS, dan HTML secara manual untuk diintegrasikan ke Sipopo. Dalam metode pembelajaran sendiri, Sipopo itu menerapkan konsep AI scaffolding dengan menerapkan teknologi AI yang dikembangkan dalam Sipopo ini, yaitu Guru Elektronika AI, untuk membantu siswa belajar dimanapun mereka berada selama 24 jam. Jadi menjadi tutor yang baik untuk siswa kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga ada fitur gamifikasi yang memotivasi siswa untuk belajar dengan beberapa pilihan permainan yang ada di dalamnya, meliputi duel 1 vs 1, di mana masing-masing siswa ada 2 siswa yang duel secara online, dan kemudian juga ada Be The Best, permainan kuis yang menentukan siapa yang mempunyai peringkat tertinggi, dan juga ada beberapa game yang bisa dimainkan siswa secara single player pada game drag and drop dan true false. Adapun pencapaian dari aplikasi Sipopo ini adalah berhasil mengintegrasikan berbagai fitur menjadi satu antarmuka yang relatif ringan dan tidak memberatkan smartphone para siswa. Selain itu ada kendala dalam pengembangan aplikasi Sipopo ini. Salah satu kendala yang paling utama adalah terkait distribusi. Bagaimana aplikasi Sipopo ini tidak bisa kita upload di Play Store karena tidak adanya akun Play Store. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, dalam hal update atau pembaruan, kita menggunakan aplikasi berbasis web yang kita integrasikan dengan Sipopo. Jadi aplikasi Sipopo bisa tetap versi yang sama, tetapi fitur di dalamnya itu bisa upgrade.
Dalam pengembangan aplikasi Sipopo ini, agar bisa berkelanjutan, kita perlu kerjasama dengan berbagai pihak, tidak hanya dari sekolah, tapi juga pihak eksternal. Semisal dari dunia usaha dan dunia industri yang berkaitan dengan bidang pembelajaran kita. Terus kemudian kita juga perlu kerjasama dengan MGP yang menaungi mata pelajaran yang kita kembangkan dalam bentuk aplikasi Sipopo tadi. Karena saya elektronika, maka saya perlu bekerja sama dengan MGMP Elektronika di Pamekasan, dan hasil komunikasi awal mereka sangat welcome dengan aplikasi Sipopo ini. Melalui aplikasi Sipopo, kami berharap tidak hanya terjadi peningkatan nilai akademis, tetapi juga adanya pembentukan budaya belajar mandiri secara berkelanjutan. Selain itu, kami terus konsisten dalam mengembangkan aplikasi ini dari tahap awal di tahun ini hingga diseminasi tahun depan. Jadi aplikasi Sipopo ini bukan hanya sekedar aplikasi semata, tetapi merupakan langkah nyata untuk memberikan suatu pengalaman belajar yang inklusif, adaptif, dan inovatif bagi peserta didik. Terakhir, saya Febri Handoyo mengucapkan terima kasih. Mari bertransformasi bersama Sipopo.